Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan tadabbur surah Yusuf. Kita masuk pada poin yang di pertemuan yang lalu masuk di poin pertama tentang kewajiban seorang bapak untuk memberikan perhatian atas pendidikan anaknya dengan serius. Ia harus menyiapkan pola pikir, ilmu dan pemahaman din kepada anak dan memberi porsi perhatian yang lebih daripada urusan yang lain. Kenapa? Karena semakin besar perhatian ayah kepada anak, kullama kana al-iqbalu aksaru minasyahsi yang bagi ayyakunal ata'ul aksar. Kalau orang tua memberikan perhatian yang maksimal kepada anak, maka feedbacknya juga nanti akan kembali lebih maksimal lagi. Ini sudah kita singgung cukup panjang di pertemuan pertama. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Annar ru'ya as-shalihah minallah wa dzalika li anna Yusuf ra'a ru'ya haqqin ya wa amarahu abuhu alla yaqussar ru'ya ala ikhwatihi. Sesungguhnya mimpi yang baik, ar-ru'ya shalihah, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Ya, Syekh Shalih Munajjid mengatakan bahwa mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu adalah mimpi yang benar. Ya. Maka bapaknya kemudian melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi ini kepada anaknya. Ya. Mengapa demikian? Nah, di sini dijelaskan bahwa merahasiakan sebuah nikmat demi kemaslahatan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Yakub kan berpesan, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Kenapa? Karena kalau mereka tahu, nanti mereka akan membuat makar tipu daya karena mereka iri kepadamu. Ini penting dalam strategi bisnis, ini juga cukup mendasar. Apa itu? Jangan gampang-gampang menceritakan mimpi kita, rahasia kita, strategi kita kepada orang lain. Kenapa? Ya, Rasulullah SAW bersabda, ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan rencana-rencanamu dengan cara disembunyikan. Fa inna kulladzi nikmatin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki nikmat, yang dapat rezeki, yang dapat nikmat tertentu, banyak yang akan iri dan dengki kepada dia. Ya. Boleh nggak kira menceritakan rahasia kita, mimpi kita, peristiwa-peristiwa baik yang menimpa kepada kita? Boleh, kalau memang aman dari gangguan orang lain. Ya. Dalam hal ini, jamaah rahimakumullah, ini yang kemudian kita tahu bahwa menjaga rahasia itu bagian daripada adab, ya, daripada adab Islam. Seorang boleh menyimpan rahasia itu, ya, seorang boleh menceritakan rahasia itu kalau dia selamat daripada hasadnya orang lain.
Nah, bagaimana dengan tahaddus bi nikmat? Karena Allah berfirman, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Ya, adapun terhadap nikmatmu maka ceritakan. Ya. Di sini perintah untuk menceritakan nikmat bukan sesuatu yang wajib. Di sini sifatnya boleh, dan kalau boleh di sini tidak ditujukan kepada setiap orang. Ya, ini di perusahaan kan mesti begitu. Nggak mungkin kita punya planning rencana begini. Nanti kalau diketahui oleh orang lain, ya. Dan memang dibolehkan kita menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan ilmu yang sifatnya memang rahasia perusahaan. Ya. Jadi kalau ditanya, ya, di mana sih kulaannya? Bapak Ibu sekalian, ini termasuk pertanyaan yang kurang beradab. Saya harus menyampaikan bahwa bertanya kepada sesama yang sedang usaha, ini jenengan dodol sayur, jenengan coba rasakan. Jenengan jualan sayur laris, terus tonggo jenengan jualan sayur terus nanya, jenengan kulaknya di mana sih? Gitu ya. Perasaan jenengan gimana Pak rasanya Pak? Iya ya, kasih tahu nggak ya? Ya. Maka para ulama menjelaskan itu nggak boleh nanya kayak begitu itu kurang beradab. Ya. Jadi kalau nanya ya sama orang lain, jangan sama dia. Ya, kenapa? Itu sesuatu yang sifatnya adalah rahasia dia. Ya. Dan kita dibolehkan untuk menyembunyikan hal-hal yang demikian. Mau diceritakan silahkan, tetapi menyembunyikan itu ada adabnya, ada anjurannya. Ya, hadisnya tadi riwayat Imam Muslim, istainu ala hawaijikum bil kitman. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sembunyi-sembunyi, disembunyikan rencana itu. Karena setiap yang punya nikmat itu akan diirii dan didengki. Saya ingin mengingatkan di sini, kawan-kawan yang suka gampang pamer di status, baru mau rencana, baru mau punya plan besar, ini bisnis belum jalan, ya, udah belum apa-apa diceritakan kepada orang lain. Nanti kalau nggak jadi kan malu, gitu loh, ya. Nanti kalau nggak jadi tuh malu sekali, ya. Ini ya, jadi apalagi kalau itu kemudian dipamer-pamerkan, habis dodolan duitnya dipoto, alhamdulillah, ya, transaksi hari ini deal sekian puluh juta, gitu ya, sama duit-duitnya dipoto sekalian, ya. Ini khawatir nanti ada yang mahsud, ya, ada yang hasad kepada dia, ya, karena memang sifat watak dasar manusia demikian. Dan kita disuruh berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, gitu, ya. Cuman memang di sini terus gimana dong mempraktekkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini bukan pekerjaan gampang ya ikhwan. Menampakkan nikmat bi ni'mati rabbika fahadis, di situ yang disuruh menceritakan itu adalah betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bukan menceritakan betapa hebatnya prestasi kita. Prakteknya kira-kira gimana? Kita lebih sering tergoda untuk menceritakan bagusnya prestasi kita. Kalau itu berpotensi untuk memotivasi, sekali lagi ya, ini sifatnya sangat kondisional. Satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda hukumnya, satu dengan yang lainnya bisa berbeda keadaannya, ya. Makanya kaedah-kaedahnya semacam itu. Nabi Yusuf dilarang, kenapa? Bapaknya ngerti, ini kalau sampai bocor ke kakak-kakaknya, pasti yang lainnya akan iri, ya. Kenapa? Tanpa adanya cerita itu saja, mereka sudah merasa bahwa perlakuan orang tua, dalam hal ini Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sudah dianggap berbeda. Apalagi kalau kemudian mimpi itu diketahui. Sebab mimpi ini menggambarkan bahwa Nabi Yusuf nanti akan menjadi pembesar. Bapaknya, ibunya, dan 11 orang saudaranya itu akan sujud, yang menggambarkan apa? Mereka akan tunduk, ya, kepada seseorang. Ini kan menggambarkan, ya, takwilnya adalah Nabi Yusuf jadi raja. Dan itu kemudian diceritakan di akhir kisah nanti. Hadza ta'wilu ru'yaya.
Ini takwil mimpi yang dulu sekian belas atau puluh tahun yang silam ayah, ya, semuanya menjadi kenyataan. Ya, dimana semua saudara Nabi Yusuf, bapak dan ibunya, kemudian mereka semuanya mengagungkan ataupun memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Di sini dalam catatan kaki disebutkan jangan sampai rasa ingin menyembunyikan rahasia itu kebablasan kepada rasa was-was, terlalu takut terhadap hasadnya orang lain sampai nggak mau cerita sama sekali tentang kesuksesan ataupun kebaikan yang dia miliki. Ya, ada orang yang sampai ketakutan betul-betul, malah akhirnya benar-benar nggak bisa menikmati, semuanya disimpan. Ya. Saking takutnya ketahuan, akhirnya benar-benar berpenampilan kayak gembel. Ya. Rumahnya bagus, tapi apa? Bagian depannya dipasangi kayak menggunakan bambu dan lain sebagainya. Dia kemudian ingin hanya kenikmatan itu dirasakan sendiri. Ini juga nggak benar. Ya. Ini sudah masuk dalam was-was sehingga orang ini tidak bisa merasakan kenikmatan sama sekali. Ya. Kemudian yang keempat, anna syaiton yadkhulu bainal ikhwah. Sesungguhnya setan itu bisa merusak hubungan antara saudara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pergaulan sehari-hari ini satu hal yang penting untuk dicatat. Dan ini termasuk yang selalu saya anjurkan, saya ingatkan. Kalau Anda sudah berumah tangga khususnya, maka dianjurkan untuk berpisah. Jangan nyampur. Ya, kakak sama istrinya satu kamar, adik sama istrinya satu kamar, nanti ini juga sama suaminya satu kamar, dapurnya satu. Ya, masaknya bareng, makannya bareng dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak seperti kambing. Kambing itu kalau misalnya di kandang ada pejantan satu, kemudian ada betinanya satu, terus tiba-tiba masuklah kambing betina atau kambing jantan, itu hari pertama gedubuk berantem itu ya. Tapi nanti kalau sudah seminggu damai, itu ya. Wis akur, wis monggo gentenan gitu kira-kira ya. Tapi kalau manusia nggak gitu Pak. Antum berkunjung ke rumah saudara, ya, sama keluarga kita juga dibawa, anak istri kita bawa, ya, atau antum numpang di rumah kakak, ya. Hari pertama kedua, monggo silakan, udah anggap aja kayak rumah sendiri, begitu ya. Begitu kita sangat memuliakan, menghormati, ya. Termasuk Anda jadi menantu juga begitu. Oh nggak apa-apa, udahlah, wes jangan ini mau nyapu, udah sini biar saya aja. Biasanya tuan rumah begitu baik sama kita, kita diperlakukan seperti tamu. Itu hari pertama, hari kedua. Nanti kalau sudah seminggu 2 minggu, wong nggak tahu perasaan gitu ya, nggak peka sama sekali. Itu muncul perasaan gitu Pak. Makanya ini potensi kakak dengan kakak beradik ini untuk gesekan itu sangat berpeluang besar kalau memang tinggal mereka terlalu berdekatan. Atau intinya bahwa setan itu bisa masuk di antara kakak beradik. Ya, maka di antaranya kalau nanti Anda sudah berumah tangga, bab yang semacam ini harus diperhatikan. Hidup mandiri, ya. Satu rumah sendiri, karena saya menyaksikan betul hal yang semacam ini. Mereka-mereka yang tidak berani untuk mandiri dalam perkara ini, biasanya nanti ketahuannya kalau sudah sekian tahun. Cerita mengalir begitu banyak, ya, gesekan-gesekan yang terjadi karena memang setan masuk di dalamnya. Ya, maka bagaimana supaya tidak terjadi? Ya, dari sejak awal sudah ada permainan ataupun kesepakatan. Ya, sehingga nanti tidak memunculkan masalah di belakang, ya.
Terutama kita ini kan orang Jawa. Orang Jawa itu hal-hal gitu suka disimpen gitu Pak. Ya, kalau orang Arab belak-belakan, enggak. Nah, kalau orang Jawa itu biasa disimpen. Nanti tahu-tahu jadi masalah di belakang. Nah, kalau sudah berat diceritakan, itu biasanya tidak mudah untuk diselesaikan, ya. Jadi setan itu bisa merusak hubungan antar saudara, memprovokasi hati mereka agar saling bermusuhan walaupun itu adalah saudara kandung, ya. Dan itu terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ternyata ketika sedikit saja orang tua atau Nabi Yakub memberi perhatian lebih kepada Nabi Yusuf, ya, ini dianggap sebagai ketidakadilan oleh saudara-saudaranya. Kemudian poin yang kelima, anna 'alal abi ayyadila baina auladihi. Seorang bapak harus bersikap adil kepada anak-anaknya, ma'amkana, semaksimal yang dia bisa. Walau kana ahadul auladi yastahiqu mazida inayatin, kalau ada di antara anak kita yang memang menghajatkan untuk mendapat perhatian lebih, misalnya di antara anak kita ada yang berkebutuhan khusus, di antara anak kita ada yang memang tabiatnya itu berbeda, maka fa inna alal abi alla yudhiru dzalika qadral imkan, jangan terlalu ditampakkan ekspresi cinta dan sayangnya secara berlebihan, karena hal itu membuat hati saudara-saudara yang lain menjadi cemburu. Jamaah rahimakumullah, adalah sebuah keniscayaan sebagaimana kalau seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka pasti dia akan lebih mencintai salah satunya daripada yang lain. Rasulullah SAW sehebat apapun beliau berbuat adil, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walan tastati'u an ta'dilu, ya, bainahunna walau harastum. Engkau tidak akan mungkin bisa berbuat adil di antara mereka walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya, ini yang dimaksud adil di sini adalah adil dalam masalah cinta dan perasaan. Jadi sebagaimana suami kepada istri-istrinya itu tidak bisa kemudian cintanya sama, rasanya sama, begitu juga kita terhadap anak-anak kita. Saya yakin antum sekalian yang punya anak lebih daripada satu, ya, apalagi banyak, di antara sekian anak itu ada yang kita begitu beda cara melihat dan memandangnya. Ya, saya merasakan juga kalau melihat si fulan sama si fulan, kalau yang manggil dia kita kok nggak tega untuk tidak nyaut begitu. Saya punya anak yang saya pasti nyerah gitu kan, ya. Kalau dia yang minta mesti saya angkat tangan. Kalau yang lainnya saya masih bisa mengabaikan, tapi kalau ini minta, karena kalau nggak dikasih ekspresinya berbeda gitu ya. Nah, ini dia mintanya diperlakukan berbeda dari yang lainnya. Yang lainnya satu, dia kudu dua begitu ya. Sampai bahasa saya kepada dia, nah, kamu, Abi nggak bisa bayangkan kalau besok kamu punya suami itu, kasihan banget suami kamu itu gitu ya. Ya, kamu kudu perasaan dari sekarang ya. Ini gojekan untuk menghibur aja Pak ya. Tapi yang jelas pada prinsipnya setiap orang tua pasti akan memiliki kecintaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu wajar. Maka kalau itu sampai terjadi, jangan sampai menampakkan secara berlebihan. Paling tidak dalam hal ini, walaupun hati kita tuh nggak mungkin bisa disamakan, maka secara penampakan harus ada kesamaan semuanya ya. Ada riwayat di sini yang menyebutkan dari Husain bin Amir. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini berat memang ya. Jadi bersikap adil yang nanti oleh Rasulullah SAW dijanjikan di hari kiamat, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Nomor 1 adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Dan kita ketika menjadi bapak, maka kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Begitu kita jadi orang tua, maka saat itu status kita adalah pemimpin bagi rumah tangga kita. Ada rakyat yang bernama istri dan anak-anak kita.
Rasulullah SAW dalam satu riwayat di sana disebutkan bahwa Nu'man bin Bashir berkata di atas mimbar, dulu bapakku memberiku satu hadiah. Ibuku Amrah bin Rawahah berkata, aku nggak mau kalau engkau tidak mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini Nu'man bin Bashir itu istrinya banyak. Salah satu istrinya adalah Amrah bin Rawahah binti Rawahah. Ya. Nah anaknya ini namanya Husain bin maaf ya. Jadi Nu'man ini memiliki orang tua, Bashir namanya. Yang Bashir ini memiliki beberapa istri. Ya. Suatu hari ketika Bashir memberikan hadiah kepada anaknya, maka ibu daripada Nu'man atau istri Bashir, salah satu istrinya ini kemudian mengatakan, aku nggak mau kamu ngasih sampai dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Maka Bashir ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, aku memberi hadiah kepada anakku yang dari Amrah binti Rawahah, ya, dan istriku yang namanya Amrah ini minta supaya Anda menjadi saksi. Maka Rasulullah kemudian bersabda, apakah kamu juga ngasih kepada anak-anakmu dari istri yang lain? Gitu ya. Ya enggak ya Rasul, ini cuman anakku yang dari Amrah saja. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu. Akhirnya bapakku yaitu Bashir tadi nggak jadi ngasih hadiah kepada Nu'man, ya. Jadi dalam hal ini, hadis ini menurut para ulama menunjukkan kefakihan seorang istri. Ini istri yang hebat, Pak, yaitu tidak mau anaknya dipilih kasih oleh suaminya. Ya, Mas, kalau kamu mau ngasih anakku, kasih juga dong anak dari istri yang kedua, ketiga, keempat, kira-kira gitu ya. Ya, ini istri yang hebat. Ini kalau istri zaman sekarang kira-kira gimana? Ya, wah, emang kayak begitu. Itu suami yang baik itu perhatian sama istri pertama saja. Nah, barangkali pilihannya mana mungkin begitu. Ini Amrah binti Rawahah nggak demikian. Dia minta kepada suaminya supaya Rasulullah memberikan kesaksian, dan ternyata Rasul nggak mengizinkan, maka hadiah itu kemudian ditarik kembali. Apakah ini berlaku pada anak-anak yang dari ibu yang banyak? Ya, kalau anak-anak dari ibu yang banyak, potensi irinya lebih-lebih. Jadi Pak, coba bayangkan, antum punya istri 2 atau 3, terus anak dari istri yang kedua ini yang dikasih terus. Ini yang iri bukan cuma anaknya Pak, ibunya pasti juga Pak akan iri. Maksud saya, kalau nyenengan istrinya satu, kita yang istrinya satu ini, ya, kemudian kita ngasih kakaknya, adiknya nggak dikasih, kita bisa ngomong, kamu sabar ya dek, ya kak ya, ini adikmu rewel banget, nanti kamu kapan-kapan lah. Itu barangkali nggak nemen gitu loh Pak. Tapi kalau ini ibunya banyak, yang iri bukan cuma anaknya masalahnya, ibunya juga pasti akan iri. Kamu tuh mas gitu ya, ya mesti nanti yang ribut ibunya. Anaknya nggak ribut mungkin, tapi ibunya yang ribut ya. Oke ya, jadi memang ternyata bukan cuma harus berbuat adil kepada para istri, tapi juga harus berbuat adil kepada anak-anaknya. Poin berikutnya, ya. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yajtabi man yasha'u min ibadihi wa yastafi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih dan mengistimewakan, terserah kepada siapapun hamba yang dikehendakinya. Dan pilihan ini murni betul-betul karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 12 anak Nabi Yakub yang dipilih cuman Yusuf, ya. Dan Allah memilih
Sekali lagi ya suka-suka Allah. Allah itu tidak boleh digugat. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, menurut manusia tidak adil, menurut manusia itu enggak benar, maka Allah sama sekali tidak boleh dipertanyakan kenapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya ya tentang apa yang Allah perbuat, justru manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Ya. Penulis mengatakan, sekarang bayangkan diri Anda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penulis mengajak kita tadabbur, muhasabah. Bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yusuf sebagai salah satu nabi dari 12 anak Nabi Yusuf. Ya. Maka beliau kemudian anak Nabi Yakub, ya. Beliau mengatakan, sekarang coba kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Bagaimana Allah memilih Anda menjadi manusia seperti sekarang, dan Allah tidak mentakdirkan Anda mati sekarang. Bayangkan juga, di antara sekian orang kafir yang jumlahnya lebih banyak dari orang Islam, Anda dipilih untuk menjadi muslim. Ini kalau cerita begini saya ingat cerita ibu saya 40 tahun yang silam. Ya. Dek, jangan berisik sendiri ya. Ya. Jadi waktu kelas 1 SD saya ingat satu kalimat yang disampaikan ibu saya, "Nak, kamu bisa membayangkan enggak seandainya kita ini kafir, tidak dapat petunjuk Islam, tidak mengenal kalimat tauhid, enggak kenal apa itu Allah, kira-kira kita sekarang ngapain?" Masya Allah Pak, ya. Itu kalimat itu 40 tahun yang lalu. Saya masih ingat ketika umur 5 tahun atau 6 tahun, ya, 39 atau 40 tahun yang silam. Dan kalimat itu cukup membekas. Betapa kita jadi orang Islam betul-betul karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan cuma itu. Hari ini yang datang ke sini termasuk yang dipilih tidak? Termasuk yang dipilih. Kita termasuk yang dipilih menjadi orang yang insya Allah bukan berkubang dalam perbuatan dosa besar. Yang datang ke sini bukan pelacur, pezina, pemabok, penjudi, perampok, membunuh dan sebagainya. Ya, bayangkan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kemudian bayangkan lagi bahwa kita ditakdirkan menjadi ahlus sunnah, bukan menjadi syiah. Ini juga merupakan sebuah nikmat. Ya, dan sekali lagi ini betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bayangkan bahwa kita ini ditakdirkan termasuk orang yang suka menuntut ilmu, bukan orang yang 24 jam hidupnya nyari duit terus begitu. Terbayang nggak kalau Anda kemudian menjadi orang yang 24 jam kerjaannya hanya cari uang dan nggak kaya-kaya, ya. Maka ya, ini merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Anda ini menjadi seorang penuntut ilmu, Anda menjadi dai, lebih istimewa lagi. Kok kita sampai dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebar agamanya, ya. Dan seterusnya. Nah, inilah di antara bentuk istifa, bentuk pemilihan-pemilihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka muhasabah yang semacam ini akan membuat seorang mukmin menjadi betul-betul ini sebuah karunia yang mahal, ya. Karenanya kalau kita lihat di dalam satu ayat misalnya Allah berfirman, "May yahdillah fahuwal muhtad." Ini sering diucapkan oleh seorang khatib. May yahdihillah fahuwal muhtad. Siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka dia adalah muhtad. Apa artinya muhtadi? Muhtadi itu artinya orang yang sengaja berjalan mencari hidayah. Jadi orang-orang yang mencari hidayah itu adalah orang-orang yang memang apa? Dia meniatkan dirinya untuk mendapat hidayah tersebut. Artinya kalau orang itu mengatakan, "Kamu kenapa gini?" "Ya, saya ini belum dapat hidayah." Ini kalimatnya nggak benar. Walaupun begitu kita dapat, kita harus mengatakan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam suatu hari
Allah berfirman kepadanya, "Ya Musa, usykurli, wahai Musa, bersyukurlah engkau kepadaku." Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk bersyukur. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa ashkuru laka wasyukru minka." Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu padahal rasa syukur saja engkau yang memberi. Paham kalimat ini, Pak? Bagaimana aku bisa disebut bersyukur ya Rabb, sementara kemampuan bersyukur itu murni pemberian darimu. Begitu Nabi Musa mengatakan kaifa ashkuru laka wasyukru minka, maka Allah berfirman, "Al-an tashkuru." Sekaranglah engkau baru bisa disebut sebagai orang yang bersyukur. Jadi kalau kita punya perasaan, ya ini saya bersyukur banget nih, saya tuh bisa bersyukur, ini nggak benar, Pak. Ya, kenapa? Kemampuan kita bersyukur itu adalah pilihan Allah. Makanya Nabi Musa yang sadar diri ketika diminta untuk bersyukur kemudian mengatakan, "Kaifa asykuru laka ya Rabb?" Aku tidak mampu mensyukuri nikmatmu. Kenapa? Karena kemampuan mensyukuri itu merupakan karuniamu, bukan karena kemampuanku. Ini puncak pengetahuan seorang hamba tentang betapa dia tidak berdayanya sama sekali kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa, jamaah yang dirahmati Allah? Pengetahuan kita yang semacam ini akan membuat kita kemudian menjadi sadar betul bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita rasakan, yang kita terima, itu betul-betul semata-mata karena pilihan Allah yang dijatuhkan kepada kita, ya. Kemudian berikutnya poin yang ketujuh, annal baitat thayyiba yahruju minhul ibnut thayyib undur ila qaulihi ta'ala wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Ya. Rumah yang baik ini akan melahirkan anak-anak yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah itu adalah gambaran tentang istri. Suami itu adalah pemilik rumah tersebut. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan istri itu seperti tanah ladang, sawah atau kebun. Ya. Suami itu adalah pemilik kebun. Tugas pemilik kebun adalah merawat, menjaga, kemudian menanam bibit yang terbaik, kemudian disirami, diberi pupuk, diberi sinar, sampai kemudian dia tumbuh menjadi pohon yang bagus. Kalau pohonnya bagus, maka nanti buah yang keluar itu juga buah yang bagus. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Istri kalian itu seperti sawah ladang, maka datangilah, tanamilah sawah ladangmu itu sesuai dengan cara sekehendakmu. Maka dalam hal ini kewajiban pertama bagi seorang laki-laki, bagi seorang calon suami, sebelum dia mengharapkan anak yang soleh dan solehah, kewajiban pertama adalah mencari ibu yang terbaik untuk tempat menitipkan air maninya. Rasulullah SAW bersabda, takhayyaru linutfatikum, pilihlah tempat yang terbaik untuk, ini bahasa bebasnya ya, pilihlah tempat yang terbaik untuk air sperma kalian. Ya, kenapa? Karena nanti nasab itu akan ada pengaruhnya. Ya, kalau punya ibu yang kualitasnya seperti tanah busuk dan rusak, ini benih yang ditanam nanti juga akan busuk dan rusak. Ada kisah yang sangat terkenal dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika seorang laki-laki, bapak-bapak, mengadukan perihal anaknya yang brutal, anaknya nakal, nggak kenal agama, diajak ngomong nggak gugu, disuruh nggak mau jalan, hak-hak orang tuanya tidak dipenuhi, kewajiban-kewajiban dia tidak dijalankan. Bapak ini mengadu kepada Umar bin Khattab dan Umar kemudian memanggil anak tersebut. Engkaukah anak yang begini dan begitu seperti yang diceritakan oleh bapakmu? Maka anak ini kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, apakah yang punya hak itu cuman orang tua?
apakah anak tidak memiliki hak? Maka Umar mengatakan anak juga punya hak. Apa haknya anak? Haknya anak ada 3. Yang pertama, dia punya hak untuk dicarikan ibu yang terbaik sebelum dia dilahirkan. Hak yang kedua, dia punya hak untuk diberi nama yang terbaik ketika dia dilahirkan. Hak yang ketiga adalah dia diberi pendidikan yang benar, dikenalkan tentang Islam, tentang Allah dan Rasulnya, tentang Quran dan Sunnah ketika dia sudah memasuki usia mumayyiz atau balik. Maka anak ini kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan ketiga-tiganya. Umar bin Khattab kaget, loh kok bisa? Iya. Pertama, bapak saya dulu dapat ibu saya di pasar. Ibu saya seorang majusi, bapak saya main ke pasar ngelihat cocok, cakep, bayar, gitu ya. Kalau sekarang kira-kira nggak sengaja ketemu di terminal, gitu kan, ya. Nggak sengaja ketemu di stasiun, duduk satu kursi di bus antar kota, ngobrol, nanya, tukar telepon, lanjut, inbox dan seterusnya. Nggak sengaja salah sambung tapi disambung terus, ya. Akhirnya yang muncul rasa cinta, iya tidak? Ya. Dan orang kalau sudah jatuh cinta biasanya tidak rasional, ya tidak? Jauh jadi dekat, mahal jadi murah, berat jadi ringan, ya toh? Ya. Maka ada 5 kondisi di mana Anda dilarang untuk mengambil keputusan. Salah satunya adalah ketika Anda sedang jatuh cinta. Kalau Anda sedang amat sangat mencintai seseorang, jangan ambil keputusan. Tetapi apa? Tanya kepada orang yang tidak sedang jatuh cinta karena mereka rasional. Gitu ya. Kalau Anda mengambil keputusan sendiri, pasti nanti hasilnya tidak rasional. Nah, ini bapak ini nemu ibunya di pasar. Jalan-jalan ke pasar, ngelihat ada perempuan budak, ya, majusi lagi, penyembah api, ya. Karena cocok kemudian dibayar, dinikahi. Lahirlah kemudian anak tadi dari seorang ibu yang tidak paham agama, ya. Tat, kalau nggak sengaja ketemu di Cafe Osmani gimana, Tat? Wah, beda lagi itu, ya. Asal prosesnya bener nggak apa-apa gitu, ya. Ya, kenal dengan baik, ya, lihat lingkungannya seperti apa, gitu kan, ya, diproses dengan cara yang benar. Maka ikhwan-ikhwan, saya menganjurkan Anda kalau pengen meminang seorang akhwat, kalimatnya bukan lagi bersediakah kau menjadi bidadariku dunia dan akhirat. Nah, itu sudah jadul lah, ya. Ya. Yang terbaru itu yang agak lebih jelek gitu, ya. Bersediakah kedua telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anak kita. Ini visi misinya jauh gitu loh, Pak, ya. Gak cuman sekedar bahagia-bahagiaan, tapi sudah mikirkan kenapa dari rumah yang baik akan lahir anak-anak yang baik. Orang Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama. Kalau kamu menyiapkan ibu ini menjadi madrasah yang terbaik, kamu telah menyiapkan calon-calon alumni yang terbaik. Jadi kalau ibu itu madrasah, bapak itu adalah kepala sekolah. Tapi sayangnya sekarang ibunya jadi madrasah, bapaknya tukang jaga pintu gerbang sekolah. Itu loh. Cuman buka tutup pintu gerbang, bunyikan bel keluar masuk, ganti pelajaran. Padahal tugas kepala sekolah itu mengawal kurikulum, sebagai supervisor, sebagai leader, sebagai motivator, sebagai banyak sekali, ada 7 tugas kepala sekolah itu kalau jenengan masuk ke ruang kepala sekolah itu, ya. Ya. Berat ini tugasnya. Kenapa? Karena sukses dan gagal produk ini tergantung kepala sekolahnya. Macam itu, ya. Jadi istri ini adalah madrasah, bapaknya itu kepala madrasahnya, ya. Dia yang harus mengawal itu semua. Oke. Jadi yang pertama kata anak tadi, aku nggak dapat apa-apa karena apa? Bapakku nikah dengan sembarang wanita, ya. Maka sekali lagi bersyukurlah kalau Anda
ditakdirkan dipilih oleh Allah sebagai orang yang rajin ngaji, maka nanti mudah-mudahan janji Allah terbukti. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Orang baik akan dipilihkan dengan yang baik, ya sebaliknya orang yang enggak baik wal khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Perempuan yang baik akan yang buruk juga akan mendapatkan laki-laki yang buruk. Kalau dalam teori cinta itu menaik, Mas. Ya, menaiknya bagaimana? Kalau kualitas Anda itu, kualitas akhwat itu 7, dia pengen dapat ikhwan yang ya minimal 7,5, 8 atau bahkan 8 koma. Ya, kalau akhwatnya nilainya di 8, maksudnya nilai itu gimana? Ya, nilai semuanya. Akhlaknya, fisiknya, ilmunya, tawaduknya, solehahnya, pokoknya kalau di rata-rata dapat nilai 8 koma, maka dia pengen dapat ikhwan yang nilainya 9 koma, gitu ya. Ikhwan-ikhwan, saya mau nanya, antum pengen dapat yang akhwat, yang jomblo-jomblo, pengen dapat akhwat yang nilainya berapa? Gitu ya. Kalau Anda mengharapkan akhwat yang 9 berarti nilai Anda harus 10, gitu loh. Nah, jadi saya sarankan begini. Sebenarnya tugas Anda itu bukan ribut, aku cocoknya nikah sama siapa? Ya itu nanti episode terakhir. Tapi saat-saat ini sebenarnya yang Anda lakukan itu adalah menaikkan nilai Anda. Boleh jadi ini menebak takdir ya. Kira-kira begini, Pak. Anda itu buat yang jomblo ya, Anda itu sebetulnya calon Anda itu nilainya 8,5 ya. Karena nanti Anda berpotensi untuk melebihi angka itu. Nah, cuman akhwat ini sekarang nilainya masih 3, Pak. Ya, baru SD, itu kan? Ya, dia belajar sampai kemudian KMA, sampai kemudian lulus pesantren. Akhirnya di usia 20 tahun akhwat ini nilainya sudah 8, lah Anda belajar malas-malasan. Tadinya Anda juga 3 koma juga, naik 4, naik 5, turun lagi 3 koma, ya. Terus naik 4,5, turun lagi 4, gitu kan ya. Singkat cerita, pada saat Anda berusia 22 tahun, dianya sudah 8,5, Andanya masih 5,5, gitu loh. Akhirnya oleh Allah yang ini dijodohkan sama ikhwan lain yang nilainya 9,5, gitu loh. Anda yang karena masih nilainya 5,5 dijodohkan sama yang 3,5, gitu loh. Percaya nggak dengan teori ini, Pak? Ada nggak yang begitu? Ada. Ya teorinya begitu, prakteknya ya macam-macam bentuknya, gitu kan? Ya. Jadi aku dulu pengen dilamar karo kae loh, gitu ya. Itu kan ya suka begitu ya. Jadi percayalah kalau Anda menyiapkan diri menjadi yang baik, nanti Allah akan pertemukan yang baik. Kemudian yang kedua, anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ini diberi nama Jual. Apa artinya Jual? Undur-undur. Ya, anak kok dikasih nama undur-undur gitu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak kita ngasih nama anak dengan nama binatang? Boleh nggak? Boleh nggak ngasih nama anak dengan nama binatang? Boleh, asal yang keren-keren, Pak. Haidar. Ya, Haidar itu artinya macan, gitu ya. Anak singa. Ya, kasih nama Baz, Raja Wali. Jangan kasih nama anak kampret, kecebong, gitu ya. Itu nggak bagus ngasih nama-nama begitu ya. Kasih nama, pokoknya beri nama binatang-binatang yang memang menjadi simbol keperkasaan, binatang yang menjadi simbol kegagahan, begitu loh ya. Soker, Raja Wali ya. Syekh bin Bas itu kan anak Raja Wali, Pak ya. Kenapa? Nama itu ternyata memang mengandung doa, gitu ya. Nama itu bisa memunculkan optimisme. Ya, silahkan ikuti cerita orang tua yang terkagum-kagum dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan banyak santri yang namanya Muhammad Al-Fatih. Mesti gara-gara apa? Nah, gara-gara nonton atau baca film tentang Muhammad Al-Fatih. Ya. Ada yang ngasih nama anaknya Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang ngasih nama anaknya tokoh-tokoh tertentu yang memang punya nilai, karena memang tadi nama akan memberikan doa ya.
Kemudian yang ketiga, ya Amirul Mukminin, saya ini ya ibu saya Majusi, nggak ngerti Quran Sunnah. Bapak saya sibuk, nggak pernah ngajari saya ngaji. Dari mana saya kemudian mengenal Islam? Umar bin Khattab mendengar cerita dari anak ini, nggak jadi marah Pak sama anaknya. Justru kemudian Umar bin Khattab nengok ke wajah bapaknya. Oh, kata Umar bin Khattab, demi Allah, sungguh kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu lahir ke dunia. Pak, kalau jenengan salah milih istri, itu kedurhakaan pertama kepada calon anak. Jangan nanya, tat nek wis kasep piye tat, gitu ya. Ya biasanya muncul pertanyaan begitu. Nek sudah terlanjur gimana? Ya, saya ingin mengajarkan Anda menikmati dan melewati proses. Jangan shortcut. Ada ikhwan yang ngaji karena istrinya, keluarganya diajak untuk hijrah nggak mau. Dia pengennya jalan pintas. Ustadz, istri anak nggak mau pakai kudung besar, dia maunya kudung sapu tangan. Ya, anak sudah nggak bisa lagi. Tolong carikan anak akhwat yang berjilbab besar, bercadar. Ya, saya mau poligami Ustadz. Ini saya katakan suami yang kurang beradab. Dulu maksiat jahiliyahnya bareng-bareng, hijrahnya sendirian, gitu kan? Adil nggak gini Pak? Nggak adil, curang namanya. Ya, dulu maksiatnya bersama-sama, sekarang tobatnya sendirian. Harusnya bagaimana? Ya karena dulu tuh memulainya dengan cara yang salah. Kalau mau balik ya balik bareng-bareng, jangan balik sendirian. Ya, ini nggak benar suami yang seperti ini. Ya, hanya gara-gara istrinya belum bisa menerima hidayah, kemudian dia tidak bersabar. Ya, Al-Quran banyak mengingatkan tentang bab ini karena memang sifat perempuan yang semacam itu. Ya terkecuali kalau itu sudah beda agama Pak ya. Istri kita Nasrani, suaminya masuk Islam, istrinya diajak nggak mau, ya sudah. Dalam hal ini hukum yang kuat itu statusnya cerai. Ya, kalau di zaman Rasulullah enggak Pak. Karena dulu sahabat yang istrinya Nasrani ada karena istrinya adalah ahlu zimmah. Kalau sekarang tidak ada ahlu zimmah, maka pendapat yang kuat nggak boleh kita menikah dengan wanita non muslim karena dikhawatirkan akan merusak agama kita. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat dulu, sahabat banyak yang istrinya orang non muslim. Kenapa? Non muslim tunduk di bawah hukum Islam. Nah, kalau sekarang nggak ada yang semacam itu, maka pendapat yang kuat nggak boleh kita menikahi wanita Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian bahasan kita sampai poin yang ke-7 dari surah Yusuf. Mudah-mudahan Allah berikan faedah dan manfaat yang besar kepada kita. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.